Alhamdulillah. Alhamdulillahi mubdi'il khalqi wa mu'idih wa munsi'ir rizqi wa mufidih wa qabilut tawbi wa muridih wa ja'ilil hamdi sababa mazidih. Ahmaduhu ala ni'amin jallalana sirbaluha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra' wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu alaihi wa azim. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu fardu ain kita salat Jumat berjamaah di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini ada satu kisah di mana putri dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu putri baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari menginginkan sebuah buah delima. Dimintalah oleh Siti Fatimah Az-Zahra kepada suaminya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di pagi hari berangkatlah Ali bin Abi Thalib
ke sebuah pasar dengan membawa uang yang pas. Saat itu Ali bin Abi Thalib memiliki uang yang ada saat itu. Dibelilah sebuah delima. Memang saat itu hanya cukup satu buah delima dari uang yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Di tengah perjalanan ada seorang pengemis yang kelaparan meminta buah delima tersebut. Lalu dipotonglah buah delima tersebut, dibelah dua oleh Ali bin Abi Thalib. Diberikanlah setengah daripada apa yang ia beli, sebuah buah delima di pasar tadi. Sesampainya di rumah diceritakanlah kejadian atau apa yang terjadi di tengah perjalanan. Buah delima tersebut dipotong dua atau dibelah dua, bahasa kita dijuringin. Diceritakan kepada istrinya yang ia sayangi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika dimakan setengah buah delima tersebut, terketuklah pintu rumahnya. Lalu didatangilah pintu tersebut oleh Ali bin Abi Thalib. Dibukakanlah pintu tersebut. Ternyata yang datang adalah Salman Al-Farisi. Lalu ditanyakan oleh Ali, ada apa gerangan kau datang pada pagi hari ini? Kata Salman Al-Farisi, aku membawakan 9 buah delima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau benar ini buah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jumlah buah tersebut bukan 9 akan tetapi 10 jumlahnya. Memang Salman Al-Farisi mendapat amanat di dalam satu kantong, isinya itu delima 10 buah, tetapi satu dikantongi oleh Salman Al-Farisi karena ia ingin merasakan apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ali, kalau seandainya ini dari Rasulullah, maka jumlah delima tersebut adalah 10. Terkagetlah Salman Al-Farisi. Dari mana Ali bin Abi Thalib mengetahui jumlah delima tersebut 10, padahal yang saya berikan kepadanya adalah 9, yang satu saya kantongi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu taklim, dalam satu majlis, apabila seorang mendatangkan satu kebaikan, maka akan didatangkanlah, akan diberikanlah, akan mendapatkanlah 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan ganjarkan 10 kebaikan atau 10 kali lipat. Tertawalah Salman Al-Farisi dan dia menyatakan, memang 10 wahai sahabatku Ali bin Abi Thalib, dan satu saya kantongi. Begitulah satu kisah di mana orang melakukan satu kebaikan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu patutlah bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu membuat kebaikan, selalu memberikan kebaikan, selalu memberikan satu yang positif, agar kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak akan luput. Bahkan dalam satu hadis
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu amradikum bis-shadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Artinya malapetaka, segala macam musibah akan terhindar dari apa yang kita lakukan dari sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Alamah Al-Yafi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mengkisahkan juga Nabi Saleh alaihi salam. Pada zaman Nabi Saleh alaihi salam hiduplah seorang tukang tato. Tukang tato tersebut sangat menyulitkan masyarakat pada saat itu. Kenapa demikian? Karena orangnya itu sering merusak pakaian-pakaian yang ada di kampung tersebut. Lalu diceritakanlah kepada Nabi Saleh alaihi salam tentang kisah tukang tato yang selalu menyulitkan masyarakat tersebut, dan masyarakat meminta kepada Nabi Saleh alaihi salam untuk mendoakan agar tukang tato tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Saleh alaihi salam pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyetujui apa yang diminta oleh masyarakat di zaman Nabi Saleh alaihi salam tersebut, agar supaya tukang tato tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sorenya Nabi Saleh alaihi salam bertemu dengan tukang tato tersebut dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Kaget Nabi Saleh alaihi salam, sementara ia telah berdoa untuk tukang tato tersebut agar mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Saleh alaihi salam pun bertanya kepada tukang tato tersebut, "Wahai tukang tato, apa yang engkau kerjakan sehingga engkau masih sehat walafiat hingga saat ini di sore hari ini?" Apa yang dijawab oleh tukang tato tersebut? "Saat aku berangkat, aku mempunyai 2 buah roti. Satu roti aku sedekahkan untuk orang yang membutuhkan, dan satu roti aku makan." Dari apa yang dilakukan oleh tukang tato tersebut, bersedekah dari apa yang ia miliki. Padahal terlihat oleh Nabi Saleh alaihi salam di dalam sebuah gendongan atau di dalam sebuah tasnya ada seekor ular yang sangat berbisa. Apabila dia tidak memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, sudah sampai ajalnya digigit oleh ular yang berbisa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sedekah yang ia lakukan sebelum ia berangkat kerja, dengan memberikan sesuatu sebagian daripada apa yang ia miliki untuk kita sumbangkan atau kita nafkahkan atau kita hadiahkan kepada orang lain, akan terhindarlah kita dari segala macam mara bahaya, akan terhindarlah kita dari segala macam musibah. Di saat ini kita masih memiliki beberapa kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mempunyai kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walas, demi masa. Orang mempunyai masa, mempunyai waktu, maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu tidak akan berulang kembali, lantarji al-ayyamul lati madat, enggak akan kembali hari-hari yang telah lewat. Saat ini saudara kita banyak membutuhkan dukungan di Palestina,
banyak membutuhkan bantuan di Palestina, banyak membutuhkan support dari kita sebagai umat muslim. Marilah sama-sama kita selama masih mempunyai kesempatan memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka, agar mereka bisa hidup sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, agar mereka bisa menghidup, agar mereka bisa hidup sebagaimana apa yang mereka hidup pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kesempatan ini, kesempatan yang tidak akan berulang, kesempatan yang tidak akan berlalu lagi, marilah sama-sama kita mengintrospeksi diri kita, kita mengislah diri kita. Sudahkah kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Amin ya rabbal alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Allah ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.